Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الآية. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita sama-sama memuji Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bersyukur kita kepada Allah dengan lisan kita, dengan kita sama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita mampu membuka mata kita dengan penglihatannya, kalau kita mampu membuka telinga kita dengan pendengarannya, dan kalau kita mampu membuka hati kita dengan perasaannya. Berapa banyak hari ini saudara-saudara kita yang Allah uji dengan berbagai macam ujiannya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang hari ini diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kita wabil khususnya yang ada di Palestina, hari ini mereka sedang berjuang, mereka sedang berjihad, tenaganya, jiwa dan juga raganya berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika hari ini kita sama-sama merasakan ketika nikmatnya kita hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Masjid Raya Al-Jabbar untuk sama-sama memenuhi salah satu panggilan yang telah Allah perintahkan kepada kita, yakni menjalankan ibadah salat Jumat. Semoga amaliyah ibadah kita di hari ini menjadi amalan-amalan yang makbulan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mereka berjihad, mereka berjuang dengan tenaganya, mereka berjuang dengan pemikirannya, mereka berjuang dengan jasadnya, mereka berjuang dengan hartanya, mempertahankan aqidatul Islam, mempertahankan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan dialah Allah, satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah. Karena dialah Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Karena dialah Allah tempat kita meminta pertolongan. Karena dialah Allah sebaik-baiknya yang meminta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah Allah yang mengabulkan atas segala doa-doa kita. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersyukur kepada Allah masih bisa melangkahkan kaki kita, masih bisa menggerakkan tangan kita, masih bisa menggerakkan badan kita. Semoga insyaallah amaliyah ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat, para malaikat bersolawat. Kita sebagai hamba-hamba Allah yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita memperbanyak membaca solawat kepada kekasih Allah, kepada manusia yang memang Allah utus ke muka bumi ini, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia, bahkan manusia yang menjadi suri tauladan bagi kita, manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang diberikan gelar dengan kejujurannya, manusia yang diberikan dengan sifat sidik, amanah, fatanah, tablik. Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak nanti membersamai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Berdirinya khatib di sini berwasiat, wabil khusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk hadirin jamaah yang sama-sama hadir pada kesempatan kali ini. Marilah terus kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bihaqiqatit taqwa. Dengan sebenar-benarnya kita menjalankan apa yang telah Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an dan juga menjauhi segala apa yang telah Allah larang di dalam Al-Qur'an. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, di tempat yang baik, sedang melakukan amal-amal kebaikan, sedang melakukan amal-amal soleh yang insyaallah ada dalam ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita bertakwa kepada Allah, yakinkan, kita sering mengucapkan kalimat ini. Kita ucapkan dengan lisan kita, al-iman, iman yang tidak hanya diucapkan dengan lisan, melainkan iman yang harus diyakini dengan hati, dan iman yang harus dilakukan dengan amaliyah perbuatan kita. Ketika hari ini kita telah mengucapkan kedua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ucapkan dengan lisan, maka yakinkanlah dengan hati kita dan kita lakukan dengan amaliyah perbuatan kita. Inilah Islam yang insyaallah kelak akan menjadi rahmatan lil alamin. Iman yang tidak hanya diucapkan dengan lisan. Ketika kita sudah bersaksi bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan dialah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menuhankan jabatan, jangan kita menuhankan materi, jangan kita berharap kepada yang namanya makhluk, tapi berharaplah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini saudara-saudara kita sedang ditimpa musibah, wabil khususnya yang ada di Palestina ini. Maka mari kita sama-sama doakan. Yang bisa berjuang dengan pemikirannya, berjihadlah dengan pemikirannya. Yang bisa berjuang dengan tenaganya, berjuanglah dengan tenaganya. Yang bisa berjihad dengan hartanya, maka berjihadlah dengan hartanya. InsyaAllah, in tansurullaha yansurkum. Kalau kita mau menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pasti akan menolong kita. Allah tolong kita di alam dunia, maka insyaallah Allah akan menolong kita kelak nanti di yaumil akhir. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah kita ucapkan dengan lisan, kemudian kita yakini dengan hati kita, betul-betul harus kita yakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya manusia yang kelak akan memberikan kita syafaat kelak di yaumil akhir. Bahkan di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Fat ayat 29, Allah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kelak siapa sajakah yang akan membersamai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sifat dan juga karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim, muslimat, mukmin, mukminat. Yang pertama adalah asyidda'u 'alal kuffar. Ketika kita menjadi seorang mukmin, ketika kita menjadi seorang muslim, kita harus bersikap tegas dan juga keras terhadap urusan akidah. Asyidda'u 'alal kufar, yakinkan, ucapkan dengan lantang, yakinkan dengan hati kalimat tauhid,
la ilaha illallah, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jangan sampai akidah kita tergadaikan. Jangan sampai kalimat la ilaha illallah ini tidak terucapkan di sisa akhir kehidupan kita. Maka kita harus kuat, harus yakin, harus teguh terhadap pendirian kita bahwa kalimat tauhid ini adalah sesuatu yang insyaallah kelak akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Inilah sikap yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang muslim dan muslimat, mukmin maupun mukminat. Yang pertama adalah asyidda'u 'alal kufar, bersikap tegas, bersikap keras tentang urusan akidah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kalimat selanjutnya juga diterangkan. Yang kedua adalah sifat yang harus dimiliki oleh kita seorang muslim, muslimat, mukmin, mukminat, walaupun mereka berbuat zalim kepada kita, mereka berbuat jahat kepada kita, orang-orang kafir, orang-orang non muslim ini berbuat sedemikian rupa terhadap saudara-saudara kita di negara-negara di Timur Tengah, khususnya di Palestina, tapi kita sebagai umat Islam tidak diajarkan untuk kita membalas keburukan dengan keburukan. Tapi Rasulullah di situ pun dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tetap terhadap mereka kita harus ruhama'u bainahum. Inilah yang kelak akan membersamai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap kita bersikap lemah, lembut, kasih dan juga sayang terhadap mereka. Urusan akidah kita harus tegas, tapi urusan hablum minan nas kita harus tetap bersifat kasih dan juga sayang terhadap sesama manusia. Inilah kelak manusia-manusia yang akan kelak membersamai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Quran surat Al-Fat. Yang kedua, walaupun mereka zalim kepada kita, tapi kita yakinkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk tetap berbuat kebaikan. Mungkin kita pernah disakiti, kita pernah dizalimi, maka ketika kita mungkin pernah memiliki musuh, bahkan dengan saudara kita, bahkan dengan keluarga kita, bahkan dengan tetangga kita, apakah kita ini pantas diakui menjadi umatnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Inilah ciri yang kedua, karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim, muslimat dan juga mukmin, mukminat. Lalu yang ketiga yang Allah sampaikan, apalagi ciri dan juga sifat yang harus dimiliki oleh setiap mukmin, mukminat, muslim, muslimat. Yang ketiga, jangan pernah meninggalkan ruku dan juga sujudnya. Maknanya di sini adalah salat. Maka dengan salat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat mencegah dari perbuatan keji dan juga munkar. Dengan salat insyaallah wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ketika kita meminta pertolongan, yang harus kita lakukan adalah sabar. Ketika saudara-saudara kita hari ini sedang ditimpa musibah, maka sikap kita bersabarlah atas segala musibah yang telah Allah tetapkan di muka bumi ini. Kemudian kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ruku dan juga kita sujud, kita doakan saudara-saudara kita khususnya yang ada di Palestina ini. Maka jangan pernah kita tinggalkan salat kita, karena salat yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan membersamai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang terakhir adalah ciri yang terakhir yang harus dimiliki oleh sifat seorang mukmin, mukminat, muslim, muslimat adalah ada tanda-tanda dari setiap salatnya. Asaris sujud. Yang dimaksud dengan asaris sujud bukan berarti yang di keningnya ini ada jidat berwarna hitam, melainkan ada tanda-tanda kebaikan terpancar dari wajahnya, terpancar dari sikapnya. Ketika kita setelah selesai melaksanakan ibadah salat, bertambah kebaikannya. Inilah ciri-ciri kelak manusia yang akan membersamai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, asyidda'u 'alal kufar. Kita harus yakin bersikap tegas terhadap orang-orang yang kafir. Urusan akidah, kalimat la ilaha illallah, inilah yang harus kita tegakkan. Walaupun mereka berbuat zalim kepada kita. Yang kedua, sikap yang harus dimiliki oleh kita seorang muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat adalah ruhama'u bainahum. Tetap kita harus bersikap kasih dan sayang. Terhadap orang kafir saja kita harus bersikap kasih dan sayang, apalagi dengan kita sesama muslim,
muslimat, maka berlomba-lombalah kita dalam kebaikan. Lalu yang ketiga, jangan pernah kita tinggalkan rukunya, sujudnya, dan juga salatnya. Semoga dengan salat ini Allah jadikan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita dalam segala urusannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Menambah mahabbah kita, kecintaan kita kepada Allah, dan juga menambah mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang terakhir adalah yang keempat, ketika ada tanda-tanda dari setelah dia melaksanakan ibadah salatnya. Tandanya bertambahlah kebaikannya, baik dengan tenaganya, baik dengan ilmunya, baik dengan pemikirannya, baik dengan hartanya, apapun yang bisa kita lakukan, karena pada hakikatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kelak kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di khutbah yang kedua ini, mari kita sama-sama beristighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-insan makhalul khata'i wan nisyan. Manusia tidak pernah luput dari yang namanya khilaf, manusia tidak pernah luput dari yang namanya dosa ataupun lupa. Maka dari itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar, kita bersahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Dialah Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan insyaallah hari ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kepada kita rizki yang seluas-luasnya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan, kesabaran, maka insyaallah Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar, dan semoga amaliyah ibadah Jumat kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatun tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma ansurna fa innaka anta khairun nasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana waqdi hajatana waghfir amwalana wa
بلادنا وحببنا للناس أجمعين وتباعد العداوة من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم نور قلوبنا بنور الإسلام، اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.